Halo, kembali lagi bersama saya Yohanes Agung Prayoga di YouTube channel Yohanes Prayoga. Selamat datang teman-teman, terima kasih sudah klik video ini dan yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan share. Masa yang nonton banyak yang subscribe sedikit kan gimana gitu ya? Bantu saya untuk subscribe ya, like-nya mohon dibantu dan silakan komen hal-hal positif. Oke. Aku tetap seperti biasa mengundang teman-teman yang belum menambang Pi Network dengan cara download di Google Play Store atau App Store. Cari saja Pi Network dan masukkan kode GWYAP sebagai kode pendaftaran. Nah, setelah mendaftar ya tinggal mencet petir aja, pencet petir ini ya. Nanti untuk menambang gitu. Apa yang kita bahas kali ini? Yang aku ingin bahas kali ini sedikit internal dan mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu dan sedikit bertanya-tanya ya. Kita akan bahas pelan-pelan, nggak aku sebutin dulu ya. Kita cek dulu core team itu ada siapa saja sih? Ini ada beberapa core team atau 12 core team. Sebenarnya ada 30-an kalau 30 atau 20-an, 30-an kayaknya. Core team tapi aku sebutin yang penting-penting saja. Bapak Nicholas pastinya, Dr. Nicholas Vokalis, terus Cheng Diovan ya, terus Aurel, dan ini Hugo, terus Hugo Alrias, terus Pierre Justin, filosof Chris lah intinya Chris. Jadi Chris, terus Hakyu, Jilan, Zuan Zen, namanya itu Zuan Zen, Edward, terus abis itu Swerup Paudel sama Christian. Nah, mantan anggotanya ada Justin Wu sama Vincent Max Philip. Nah, pasti bertanya-tanya toh teman-teman, kok jadi mantan anggota ya? Ada dua mantan anggota di sini, Vincent Max Philip sama Justin Wu. Mungkin teman-teman juga nggak tahu kenapa ya dulu bentar di main.p gitu ya, main.p, terus kita masuk, kalau kita ke tim ya, masuk ke tim itu dulu ada satu lagi ya, namanya Vincent McPhilip, tapi sekarang kok cuma ada dua. Itu kenapa ya? Karena sudah jadi mantan, sorry, nah di sini ya sudah jadi mantan. Kalau kita ngecek Twitternya, bentar aku cek Twitternya dulu, yang mana biar kalian tahu yang mana kita lihat, pasti kalian tahu lah, nggak mungkin kalau nggak tahu. Nah ini dia orangnya, pasti tahu lah ya. Ya ini yang hitam, kalau kita lihat di dulu waktu ada, nah di sini aja, di sini di lulusan Stanford. Nah ini ya. Nah aku ingin hanya menjelaskan dari sisi yang aku tahu saja, yang aku tahu kenapa itu sekarang jadi mantan anggota gitu ya. Tapi sebelumnya lanjut dulu, moderator ke atas dulu, biar kita tahu bahwa mod atas atau mod yang teratas itu ada 3 orang yang sangat-sangat apa ya, dominan di cryptocurrency gitu ya. Ada yang namanya atau username-nya God of Thunder Meljornir, itu salah satu perintis OG 1000 ya. Terus Senduk Setnuk ya, biasanya ditemukan di Pioneer Bahasa Inggris, itu biasanya di sana jadi moderator. Terus Bami Sonic ini sangat berpengalaman di masalah node. Jadi node itu sangat pengalaman sekali Bami Sonic ini. Jadi 3 orang ini yang mod-mod teratas. Tapi sekarang kita akan bahas tentang mantan anggota. Kenapa Max Philip itu seperti itu dan sekarang tidak menjadi core team. Beberapa surat sudah aku cek dari surat-surat yang ada di waktu itu di country Santa Clara. Di situ ada namanya kayak peradilan gitu loh ya. Kayak peradilan gitulah intinya. Bentar. Jadi kayak bentuk apa ya? Intinya
eh pengadilan lah, pengadilan yang pasti ada problem gitu ya. Sama kayak waktu aku di perusahaan, aku sebagai komisaris utama kan, aku jadi komisaris utama dan aku pemegang saham 300% atau 30% ya. Di situ ada pembagian, dari pembagian saham dan segala macam. Karena ada beberapa permasalahan waktu itu, harus adanya RUPS dan adanya ya kayak gitu ya. RUPS itu rapat umum pemegang saham dan segala macam untuk mengganti salah seorang. Mungkin mungkin bisa dikatakan nggak bisa aku sebutin ya beberapa dokumen-dokumen pentingnya seperti ini. Inilah dokumen-dokumen penting yang apa ya, bisa dikatakan dokumen penting saat di Lake of Court ya, di California itu, di Santa Clara, dan yang mengeluarkan adalah ini ya, SCC Gov ini ya. Jadi nggak perlu disebutin permasalahannya, cuman aku kasih beberapa saja dan beberapa surat yang dikeluarkan oleh Kokalis. Jadi Kokalis itu nulis surat kepada Vincent Max Philip, dan isi suratnya nanti aku sebutin atau aku bacain ya ke teman-teman. Tapi intinya dari dokumen-dokumen ini, dokumen hukum ini ya, dokumen hukum sebenarnya nggak terlalu detail, nanti aku sebutin karena terlalu eksternal ya, menurutku terlalu eksternal. Jadi intinya ada permasalahan di mana Max Philip ini terlambat membayar kepada Christina tentang masalah server kalau nggak salah. Jadi keterlambatan pembayaran ini mengakibatkan tim dari core team dan perusahaan P-Network itu mengalami kekeringan dana, apalagi ditambah lagi dengan COVID waktu itu. Kekeringan dana dan harus mengeluarkan dari uang kita sendiri, karena kan mereka sama-sama punya pemegang saham ya. Ya, saham itu bisa dibeli, bisa dijual ya, sahamnya saham sendiri, saham perusahaan, sama seperti punya aku nih. Ini kan aku ada komisaris utama, Nah, dari komisaris utama ini jumlah lembar sahamnya kan ditentukan masing-masing. Jadi total ada berapa lembar saham nih? Mau ditetapkan berapa lembar saham kayak gitu ya. Berapa lembar saham dan kamu pemegang berapa lembar saham. Nah, itu aku bisa menjualnya kepada umum atau publik untuk siapa yang menggantikan sahamku atau berapa, intinya kayak gitulah. Ya. Ini nggak usah terlalu itu. Nah, dari sisi dokumen ini Max Philip itu melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Mungkin bisa dikatakan mungkin di sebuah kesalahan atau sebentar. Nah, habis itu keluarlah sebuah pengadilan ya, walaupun yang dituntut adalah Nicholas sama Cheng Diovan, karena di sini yang penuntutnya adalah ini, kalau kita baca dari penuntutnya adalah Vincent McPhilip ya, yang dituntut adalah Dieter Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, sama P Community Company, sama Social Change. Kalau Social Chain .inc ini adalah anak perusahaan dari P Community Company ya, atau P Network itu sendiri. Nah, di situ ternyata hasilnya adalah ya apa ya, mau ngomong hasilnya nggak enak aku ngomongnya. Intinya bisa terbukti dari surat yang sudah tertulis dan dikirimkan ke itu, ternyata yang salah ya, kalau aku bacanya ya nggak enak aku ngomong sana karena ini agak internal. Yang salah adalah Vincent Phillips ya. Kita baca aja deh suratnya. Ini adalah surat bahasa Inggrisnya ya. Dan untuk bahasa Indonesianya mana ya? Aku tadi. Nah, ini. Aku udah translate kan untuk bahasa Indonesianya. Aduh, nggak enak. Nggak enak sebenarnya ngeluarin ini ya. Ya udah, oke nggak masalah. Kalau ini suratnya doang, intinya dokumen ini nggak aku keluarin total biar nggak ada problem ya ke depannya. Ya itu karena internal dan ini hanya aku dapatnya dari governor langsung dari Santa Clara.
itu ada beberapa dokumen yang memang publik dan boleh dibaca siapapun, cuman nggak sembarangan yang bisa membaca, dan ada beberapa yang disembunyikan juga gitu ya. Terus begini, hi fans, ini Nicholas ya yang nulis ya. Jadi kalau kalian melihat di sini, ini Nicholas yang nulis. Bentar, aku bawain dulu. Nah, ini. Hi fans ya, ini ya. Ini Kokalis wrote plenty as follow ya. Intinya di bawah ini adalah tulisan Kokalis sendiri yang ke Vincent ya. Lanjut. Hi Vincent, seperti yang Anda sebutkan di Slack, Anda meninjau pesan penting yang kami kirim ini, jadi kami ingin memberikan beberapa poin yang memadu ulasan Anda. Semua hal dalam pesan penting itu penting dan Anda dapat meluangkan waktu untuk meninjaunya, namun ada satu hal mendesak yang harus segera kita tangani. Situasi IP dengan Christine, karena berhubungannya dengan potensi investasi kami yang akan datang, batas waktu kami untuk mengirimkan dokumen SAFE. SAFE itu instrumen, SAFE itu instrumen pemegang saham gitu ya. Instrumen saham lah intinya. Instrumen saham yang dikeluarkan oleh P-Network. Jadi biar tahu dulu SAFE ini singkatan dari, aku lupa aku. SAFE ini singkatan dari Simple Agreement for Future Equity. Jadi SAFE ini adalah instrumen di mana singkatannya adalah Simple Agreement for Future Equity. Ya, kita lanjutin terjemahannya. Mengirimkan dokumen SAFE kepada investor kami adalah seminggu dari sekarang. Sebelum kita meminta mereka untuk menandatangani SAFE, kita perlu menyelesaikan situasi Christine atau mengungkapkan situasinya. Jadi ada beberapa situasi yang mendesak ya. Intinya ada situasi yang mendesak gitu aja deh. Nggak perlu tahu situasi apa, ini ada situasi yang mendesak tentang masalah saham gitu ya. Jika kami mengungkapkan situasinya, kami berharap bahwa mereka tidak akan berinvestasi jika ada awan atau ini cloud di atas IP kami. Lihat apa yang terjadi dengan John yang memiliki kekhawatiran untuk terus bekerja dengan kami setelah kami mengungkapkan situasi dengannya saat kami menyelesaikan persyaratan penasehatnya. Jadi satu-satunya hal yang harus segera kita tangani adalah masalah ini. Jadi ada situasi yang dimana kan normal ya sebagai perusahaan itu mencari investor dan memperbesar namanya investasi orang lain ke kita agar ya seperti bisnis startup yang siapa nih yang ini kita kerjasama yuk tanam modal kayak gitu. Tapi ini privat ya, tanam modalnya ini privat, jadi nggak semua orang bisa untuk menanamkan modal atau beli saham P-Network itu sendiri ya. Ini internal, jadi privat. Lanjut. Ini adalah masalah yang Anda sebabkan dan juga memiliki kekuatan untuk memperbaikinya. Jika kita tidak memperbaiki situasi, maka perusahaan kemungkinan besar akan mengalami kerugian material atas hilangnya investasi yang ditawarkan sebesar $500,000. Jadi ada investasi yang akan masuk $500,000 itu akan kehilangan kalau masalah ini tidak diselesaikan. Intinya kayak gitu. Ini akan diperparah dengan kerusakan lebih lanjut pada produk dan proyek karena kami kehabisan uang tunai. Nah, kenapa kok bisa kehabisan uang tunai? Karena mereka menggunakannya dengan benar-benar. P-Network ini membangunnya dengan benar-benar, dan itu alasannya juga kenapa ada iklan yang muncul ketika kita klik petir untuk membantu mereka sebenarnya, karena mereka sudah parah-parahan ngeluarin duit untuk perusahaan P-Network ini ya. Jadi aku harap teman-teman juga tidak menonaktifkan iklan tersebut karena penting banget buat mereka untuk melanjutkan proyek ini. Kecuali kalian tidak ingin mendukung P-Network ya nggak apa-apa, nggak usah nyalain iklan karena nanti mati sendiri kalau nggak ada penanganan terhadap dana tersebut ya. Lanjut, mengingat pentingnya investasi bagi perusahaan, masalah IP dengan Christine tidak bisa menunggu. Sejauh dokumen yang kami butuhkan dari Christine, kami dapat meminta pengacara perusahaan untuk menyederhanakannya untuk ditandatangani.
Tidak perlu memiliki dokumen berat yang kami berikan padanya pada bulan Desember. Jadi kami meminta Anda dalam peran Anda sebagai direktur untuk membantu kami menyelesaikan masalah ini pada Kamis depan. Karena dia kan direktur. Max Philip atau Vincent Max Philip adalah direktur dari P-Network. Mengingat bahwa Anda sebelumnya mengatakan dalam pesan Anda, Christine siap untuk menandatangani, tetapi Andalah yang belum ada dalam menyelesaikan masalah-masalah. Ini mudah-mudahan tidak memerlukan banyak tenaga atau stres untuk Anda. Intinya mudah-mudahan masalah ini tidak membuat Anda stres, intinya kayak gitu. Karena kami hanya dalam posisi ini karena Anda mengaku menunda pembayaran tagihan Christine selama lebih dari 1 tahun. Jadi ada tagihan kepada Christine yang lebih dari 1 tahun. Semoga Anda dapat melihat cara Anda untuk membantu menyelesaikan masalah yang mendesak ini. Harap tanggapi atau bicarakan dengan kami pada hari Senin ini jika Anda akan membantu dalam menyelesaikannya. Jika kami tidak mendengar kabar Anda, kami akan menganggap Anda tidak akan membantu. Anda tidak harus sepenuhnya memperbaiki situasi pada hari Senin. Cukup dengan menanggapi pesan ini atau berbicara dengan kami. Simple. Kamu datang aja ke aku atau tanggapi aja surat ini dengan surat. Kalau tidak ada tanggapan atau tidak ada balasan, ya berarti kita sebagai Nicholas sama siapa ya, Cheng Dofan itu menganggap ya Anda tidak mau membantu. Dah clear gitu ya. Sebagai alternatif, jika pendanaan gagal, kami harus mempertimbangkan tindakan segera lainnya untuk memastikan kelangsungan bisnis. Jadi bisnis ini mau mati, mau mokat gitu, mau bangkrut. Cuman karena kerja kerasnya Kokalis sama Cheng Dofan dan beberapa tim itu bisa diperbaiki kembali gitu ya. Ini mungkin termasuk pada pendiri yang harus memasukkan sejumlah uang tunai yang serius dari uang pribadi kami untuk mendanai bisnis. Karena kesulitan dan penggalangan dana di tengah pandemi COVID-19 dan pasar yang sedang turun. Meskipun tidak diinginkan, seperti ini adalah pendekatan yang layak mengingat perusahaan memiliki miliaran saham yang telah diotorisasi dan hanya diterbitkan 100 juta saham. Jadi secara teoritis kami memiliki banyak ruang untuk tumbuh hingga 1000 kali jika didorong. Tapi kami benar-benar ingin menghindari memasukkan dana pribadi kami yang sangat dibutuhkan ke dalam perusahaan saat ini. Dalam hal ini tidak hanya perusahaan yang akan kehilangan investasi 500 ribu dolar, tetapi juga para pendiri termasuk Anda jika Anda berpartisipasi akan kehilangan ratusan ribu dolar untuk mendanai sendiri bisnis tersebut. Untuk memperjelas, hal yang mendesak saat ini adalah bahwa kita perlu menyelesaikan situasi IP dengan Christine untuk menghindari hilangnya 500 ribu dolar yang ditawarkan minggu depan. Kami membutuhkan Anda untuk berpartisipasi sebagai direktur untuk mengatasi masalah ini. Harap tanggapi paling lambat hari Senin jika Anda berencana untuk berpartisipasi. Terima kasih. Ternyata tidak ada tanggapan. Sehingga ketika tidak ada tanggapan berarti menganggap Korti menganggap ya udah berarti Vincent Max Philip tidak ingin berpartisipasi. Dan pada saat itu Korti membuat pembaruan di P-Network kalau nggak salah. Pembaruannya itu adalah kayak ngasih selebaran, bukan kasih selebaran apa ya? Waktu itu saran kepada pioner bahwa enaknya nih gimana nih untuk mendanai kita atau membantu pendanaan kita. Aku siapin iklan ya untuk kalian 1 hari 1 kali atau 1 bulan 2 kali kalau nggak salah. Untuk membiayai server dan segala macam. Gimana menurut kalian? Ternyata banyak yang setuju dan akhirnya situasi yang akan bangkrut itu P-Network akan bangkrut itu tidak jadi karena dibantu oleh banyak pioner waktu itu. Dan sekarang malah ya terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu P-Network juga untuk masalah iklan. Tapi ya buat teman-teman yang skeptis tentang P-Network karena iklan,
bla bla bla, ya kalian nggak tahu aslinya, nggak tahu dalamnya waktu itu permasalahannya bagaimana. Jadi ya hanya itu sih yang aku pengen ngomong, kenapa aku ngasih tahu kenapa kok core team itu sekarang cuma dua, dan permasalahan waktu itu seperti apa, terus sampai ke pihak hukum seperti apa, RUPS, RUPS atau rapat umum pemegang saham sampai dikeluarin gimana. Jadi eh, itu aja yang bisa aku berikan ya. Ya untungnya masih berjalan sih, P-Network masih berjalan karena pioner-pioner juga yang menyetujui bahwa adanya iklan waktu itu, sehingga server kan bukan hanya server, jadi pemeliharaan sistem, eh, apa ya, penyewaan tempat, atau ya intinya listrik dan segala macam kan pasti mengeluarkan dana, dan mereka sempat mengeluarkan dana pribadi untuk melakukan itu. Dan sekarang sudah lumayan banyak investor-investornya. Kemungkinan kalau aku lihat dari beberapa lembar saham itu sekitar 10 juta dolar itu total ada. Jadi kenaikan aset lah, bisa dikatakan kenaikan aset itu sekitar itu. Ya, waktu itu kalau sekarang mungkin bisa sampai ratusan juta dolar. Cuman ini kumpulan saham ya. Jadi kayak market cap-nya gitulah. Tapi bukan market cap yang akan berhubungan dengan nanti penetapan nilai Bitcoin ya, bukan ya. Tapi ini nilai saham di perusahaan. Jadi kayak kayak punya aku itu ya lembar sahamnya, bukan bukan yang di listing atau nilai dari core team, bukan. Nilai dari Bitcoin bukan ya. Tapi ini hanya tentang saham. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah buat perusahaan dan pasti paham maksudku. Aku sulit agak menjelaskan karena terlalu internal juga. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan yang dari pengalaman-pengalaman yang mungkin mungkin nggak ada yang bisa tahu tentang dokumen-dokumen ini, dan mungkin ini ini sesuatu yang aku tahu itulah ya. Anggapannya ya bukan karena sok tahu, bukan karena apa, tapi ya intinya aku tahu gitu aja ya. Intinya aku tahu, dokumennya aku tahu, dan sebenarnya dokumen publiknya aku tahu, pembentukan waktu saham dulu itu juga ya tahu gitu ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Aduh, nggak enak sebenarnya, aku pengen ngupload nggak ya, upload nggak ya. Ya udahlah, karena ini cuma masalah tim, kenapa kok ada dua, kenapa Max Phillips atau Vincent nggak ada lagi, ya alasannya itu, dan ada iklan juga karena itu. Oke ya, saya Yohanes Braga, jangan lupa subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain. Bye bye. Agak ribet ya kali ini ngomongnya, dadah, karena internal.